Shalom, para wanita Tuhan. Saya percaya kita semuanya antusias untuk terus menikmati pertumbuhan kita akan pengenalan kita kepada pribadi Kristus. Pribadi Kristus yang penuh kasih itu boleh termaterai atas setiap kehidupan kita. Baik, saat ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana bicara tentang kasih, dan kita boleh menghidupi kehidupan kasih yang sesungguhnya di dalam Kristus. Baik, saudara bisa sambil melihat slide yang akan saya tampilkan.
selama saya berkhotbah sepanjang 15-20 menit ke depan. Dan saya percaya setiap kita dipastikan mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Baik, kalau bicara tentang kasih, saudara, kita harus bicara tentang pembahasan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-13. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Wow, saudara, pinter nggak tuh kalau setiap kita bisa berkata-kata dengan bahasa manusia, bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, semua bahasa. Pinter nggak? Pinter banget. Kalau bahasa saya tuh gini loh, TOP, BG, TSKL, DECH. Oh, wow. Apalagi di sini dibilang begini, bahasa malaikat. Kalau gampangnya begini, keren banget. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang kedua, nggak berguna, saudara. Padahal pengetahuan kita luar biasa. Yang ketiga kemudian, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Aduh, gimana lagi nih, padahal udah berbagi ke setiap orang-orang sekitar kita, tetap itu juga nggak dikategorikan sebagai pribadi yang benar-benar menunjukkan kasih. Yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lagi saudara, ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apa sih jika yang sempurna itu tiba dan yang tidak sempurna itu akan lenyap? Coba saya mau belajar dulu, saya mau membawa dulu kepada setiap kita pengertian akan kesempurnaan itu yang sebenarnya itu apa. Coba saudara, setiap kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48, saudara. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48, firmannya begini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, sempurna itu ternyata wajib hukumnya. Harus, enggak himbauan, enggak undangan. Mohon ya, harap sempurna. Oh, enggak kayak gitu, saudara. Sempurna itu firman Tuhan katakan, haruslah kamu sempurna. Kualitasnya apa katanya? Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Enggak seperti ini. Ya, aku tuh berkekurangan, aku tuh seperti ini, aku masih penuh dengan kelemahan dan sebagainya. Dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita seringkali ada di belakang pernyataan tersebut, mau kompromi, saudara. Padahal sebetulnya firman Tuhan bilang begini loh, saudara dan saya itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna itu apa sih sebetulnya, saudara? Sempurna ini kita akan lihat pembahasannya, saudara, di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-46 sampai 47. Itu sebelum ayat 48, saudara. Demikian firman Tuhan katakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ini loh saudara yang dimaksud dengan sempurna itu. Saudara dan saya harus hidup dalam kasih. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kalau saudara dan saya hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi saudara dan saya, yang baik kepada saudara dan saya, itu nggak ada upahnya. Nggak ada artinya, saudara. Saudara mesti next level. Masuknya seperti ini, saudara. Masuk kepada kesempurnaan itu. Saudara dan saya, meskipun orang-orang di sekitar saudara mengkhianati saudara, menjegalkan saudara, bikin saudara kesel, meremehkan saudara dan sebagainya, firman Tuhan katakan begini loh, saudara tetap mengasihi mereka. Itu yang dimaksud dengan saudara dan saya berjalan dalam kesempurnaannya Allah.
Selanjutnya ayat yang ke-47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Lebih ekstrim lagi. Bahkan dikatakan perbandingannya, orang yang gak kenal Tuhan pun bisa, saudara, lakukan hal itu. Saudara, kesempurnaan yang sesungguhnya bicara tentang bagaimana engkau dan aku berjalan dalam kasih-Nya Yesus. Amin. Amin. Saya harus giring saudara kepada pengertian ini. Dalam Matius pasal 5 ayat 48. Haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapa di surga. Amin, saudara. Itu pengertian yang sesungguhnya, saudara. Jadi selanjutnya, saudara, kita akan baca di ayat yang ke-11. Kan 1 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, kalau bicara tentang kasih, saudara dan saya nggak boleh seperti kanak-kanak. Karena anak-anak itu egoisnya luar biasa. Kalau dia punya mainan, kalau dia punya sesuatu, itu sulit sekali untuk mau dikasih pinjam. Sulit sekali untuk dia mau berbagi, saudara. Orang tua harus selalu berkali-kali mengingatkan, ayo sharing each other, ayo saling memperhatikan satu dengan yang lain, ayo kasih dong pinjam sama temennya. Karena mereka begitu sangat egois, nggak mau kalau sudah memiliki sesuatu dibelikan sama orang tuanya atau sama kakaknya. Wow, bisa dipegang terus dan bisa bilang begini, nggak boleh kalau ada yang mau pinjam, nggak boleh, ini punya aku, ini punya saya. Saudara, itu anak-anak. Makanya di sini dikasih tahu saudara begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau bicara tentang kasih, saudara harus dewasa dalam kehidupan kasih. Nggak bisa punya kualitas yang seperti anak-anak. Karena anak-anak cenderung dengan keegoisannya. Selanjutnya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Cakap saudara. Selanjutnya, jadi seperti apa sih maksudnya kita melakukan kasih itu? Seperti Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena tadi dikatakan begini, kasih itu bicara tentang kita hidup dalam kesempurnaannya Allah. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48 tadi, seperti apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi saudara, apa yang menggerakkan Allah sehingga kemudian dia mengaruniakan anaknya yang tunggal? Yang menggerakkan Allah adalah kasih. Jadi saudara, kasih itu adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak. Jadi saudara dan saya harus menggerakkan segala sesuatu yang kita kerjakan itu digerakkan oleh kasih. Yang di dalamnya tuh enggak untuk menguntungkan diri sendiri, enggak hanya untuk memuaskan diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan kasih, saudara. Itu bisa terasa sama orang-orang sekitar kita yang kita berikan kasih itu, saudara. Oleh sebab itu begini, jangan sampai setiap saudara dan saya jadi masuk dalam bilangan orang-orang yang seperti ini dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri, saudara. Saudara dan saya, kalau nggak mengerjakan kasih yang menjadi alasan yang untuk menggerakkan kita melakukan setiap tindakan kita, saudara akan menjadi orang-orang yang masuk dalam bilangan seperti tadi. Enggak dikenal sama pribadinya Allah. Ngeri nggak saudara? Ngeri. Oke, mulai sekarang ganti paradigma kita ya. Itu dibahas tuh tadi dalam 1 Korintus pasal 13 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Poin-poinnya jelas. Bukan karena kita punya kekuatan pengetahuan, bukan karena kejagoan kita punya banyak bahasa, bahkan bahasa malaikat. Itu semuanya kalau kita tidak digerakkan dan melakukannya itu dengan dasar kasih yang sesungguhnya, yang di dalamnya tadi itu, saudara, kasih yang sempurna itu, saudara perhatikan, yang bagaimana saudara harus mengasihi satu dengan yang lain, saudara perhatikan, saudara,
meskipun saudara diperlakukan tidak adil oleh orang sekitar saudara. Itu loh yang menjadi dasar utama. Oke, kita lanjut saudara. Oleh sebab itu saudara, kasih itu harus ada di seluruh area kehidupan kita. Kalau saudara lihat slide-nya, saudara lihat mulai dari kita anak-anak terus bertumbuh dengan setiap prestasi yang ada yang Tuhan percayakan, kehidupan yang ada sampai matinya nanti saudara. Kasih itu harus ada di seluruh area kehidupan saudara dan saya. Bahkan saudara, pada saat saudara, perhatikan saudara, pada saat saudara memakai pakaian pun, saudara terus menunjukkan kasih. Tahu maksudnya? Saudara harus mengendalikan diri dalam berpakaian supaya orang nggak siap lihat hidup saudara. Pakai pakaian yang sesuai dengan etikanya, saudara. Kalau pergi ke gereja, kalau lagi pergi berlibur, kalau pergi lagi ke mall dan sebagainya, sesuaikan dengan baik. Tempatkan dengan benar, saudara. Jangan pakai pakaian yang serba terbuka, saudara datang beribadah, itu mengganggu saudara orang-orang yang beribadah. Waktu saudara lewat, waktu orang yang berkhotbah, waktu orang yang melayani saudara, penampilan saudara begitu sangat menyolok, itu bikin syak saudara. Saudara sebetulnya sedang pakai baju tuh nggak penuh dengan kasih. Kenapa? Karena saudara hanya memuaskan diri sendiri. Oh yang penting gue enjoy, yang penting. Oh nggak bisa begitu saudara. Bayangkan, kasih itu harus ada di seluruh area kehidupan kita. Bahkan sampai pada saat kita makan pun, kita makan dengan makanan yang sehat untuk memberkati diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Itu saudara dengan sedang melakukan kasih. Mengasihi dirimu dengan benar. Istirahat dengan benar, nggak banyak melakukan kelebihan waktu sehingga kita jadi memuaskan diri dengan pemikiran-pemikiran. Aduh saya sulit untuk tidur karena kenapa? Karena anak saya masih gini, suami saya masih gini, teman-teman saya begini, dan lain sebagainya, pekerjaan saya begini dan lain sebagainya. Dipusingkan dengan itu semuanya. Saudara sedang tidak mengasihi dirimu, membiarkan dirimu terikat dengan kekhawatiran, ketakutan. Kau tidak berjalan dengan kasih, itu namanya. Kasih harus ada di seluruh area kehidupan kita. Wow. Harus hidup dalam kasih. Mengapa kita harus hidup dalam kasih? Kita akan bahas sama-sama dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Baik, saudara, perhatikan. Mengapa kita harus hidup dalam kasih? Yang pertama, karena kasih adalah karakter dan sifatnya Allah. Allah itu kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam kasih Allah, dan Allah di dalam dia. Kenapa saudara kita harus hidup dalam kasih? Supaya saudara dan saya tadi bisa menghidupi dalam Matius pasal 5 ayat 48 itu. Karena kita harus hidup sempurna, sama seperti Bapa yang di surga. Dan saudara, don't worry saudara. Saudara jangan langsung putus asa. Nggak bisa Bu Lasma, nggak bisa Bu Pendeta, nggak bisa. Sulit, terlalu berat yang saya alami ini. Boro-boro saya mau mengasihi orang-orang sekitar saya. Saya untuk bisa memaafkan diri saya sendiri pun masih dalam pergumulan. Halo, firman Tuhan katakan, engkau dan aku diciptakan oleh Allah dengan karakternya Allah, dengan serupa segambar dengan Allah. So pasti, saya mau bilang begini, saudara dan saya bisa hidup dalam kasih itu. Karena karakter ilahi itu sudah termaterai baik atas hidup saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya itu serupa dan segambar dengan Allah. Don't worry, be happy. Lakukan saja kebenaran firman Tuhan itu. Amin saudara. Waktu saudara bilang begini sama Tuhan, ya Tuhan, aku mau hidup dalam karaktermu, maka saat itu juga Tuhan kasih karuniakan untuk kau dimampukan setiap kita untuk bisa hidup dalam kasih tersebut. Ya, karena kasih itu adalah karakter dan sifatnya Allah. Dan sifat Allah itu sedari awal sudah dimateraikan atas hidup saudara dan saya. Yang kedua, keberanian percaya menghadapi hari penghakiman. Ya saudara, jangan sampai kita masuk dalam bilangan yang tadi itu, Matius 7 ayat 21 sampai 23, nggak dikenal sama pribadinya Allah. Tapi kalau kita mengerjakan kasih itu, perhatikan, kita jadi punya keberanian percaya menghadapi hari penghakiman itu. Yes Lord, aku siap.
Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada dalam dunia ini. Waktu Allah menghembuskan nafasnya di atas hidup saudara dan saya, pribadi Allah itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita bukan lagi milik dunia ini, kita sudah jadi warga negaranya surga. Wow, amazing saudara. Mengapa kita harus hidup dalam kasih supaya saudara dan saya punya keberanian untuk percaya menghadapi hari penghakiman itu. Yes, selanjutnya, tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kondisi pandemi saat ini saudara, jika engkau hidup dalam kasih, perhatikan, engkau akan melewati semua proses ketakutan, kekhawatiran yang mencekam, yang iblis coba taruhkan saat ini dalam masa kondisi pandemi ini. Hubunganmu dengan suami terganggu, hubunganmu dengan anak terganggu. Karena apa? Karena ketakutan engkau. Tapi justru saudara, masa pandemi ini adalah proses untuk saudara dan saya diuji untuk kita bisa mengerjakan kasih itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara dan saya harus hidup dalam kasih, supaya saudara dan saya tidak lagi hidup dalam ketakutan. Amin. Amin saudara. Amin. Semuanya taruh tangan kanannya di atas dadamu dan bilang begini, aku nggak takut lagi karena aku hidup dalam kasihnya Allah. Karena dalam firman-Nya 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Berjalan dalam kasih saudara, dan saudara akan lepas dari ketakutan itu. Selanjutnya, kita akan mengasihi Allah. Saudara dan saya harus hidup dalam kasih supaya kita bisa mengasihi Allah dengan sempurna, saudara. Mengasihi Allah itu berarti bicara tentang saudara dan saya mengerjakan firman-Nya. Karena barang siapa setiap kita mengasihi Allah, dia pasti akan mengikuti perintah-perintahnya, firman-Nya katakan. Dan kemudian firman-Nya selanjutnya dalam 1 Yohanes pasal 5 yang ketiga, perintah-perintahnya itu tidak berat. Wow, saudara, ternyata untuk kita bisa mengimani bahwa firman itu tidak berat, perintah-perintahnya tidak berat, saudara dan saya harus hidup dalam kasih. Sehingga saudara dan saya bisa mengasihi Allah. Dan itu bukti kita masuk kepada pengenalan Allah lebih lagi. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi saudara, penyebab Matius pasal 22 ayat 37 itu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin saudara. Saudara boleh lihat ayat tersebut, Matius pasal 22 ayat 37. Kita akan mengasihi Allah karena terlebih dahulu Allah sudah mengasihi hidup saudara dan saya dengan menyerahkan anaknya yang tunggal buat kehidupan saudara dan saya. Perfect yang Allah lakukan. Tapi perhatikan saudara, saudara dan saya juga mesti berjalan dalam kasih itu. Karena itu yang membawa kita masuk kepada kesempurnaannya Allah. Selanjutnya, yang terakhir saudara, kenapa saudara dan saya harus hidup dalam kasih? Agar kita dapat mengasihi saudara dan sesama kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi bohong, lip service kalau saudara bilang saudara mengasihi Allah, tapi saudara nggak masuk kepada kebenaran tadi Matius 5 ayat 46 sama 47. Kalau saudara hanya masih bisa mengasihi orang-orang yang mengasihi saudara, yang baik sama saudara, yang mengikuti apa yang maunya menjadi apa maunya saudara, itu firman Tuhan katakan begini, orang pemungut cukai pun bisa lakukan itu. Zaman waktu itu saudara, pemungut cukai itu orang yang suka memeras. Sekarang aja sepertinya keren saudara, kerjanya di perpajakan saudara. Tapi pada masa itu orang pemungut cukai itu orang yang suka memeras, memaksa melakukan kekerasan saudara. Katanya pemungut cukai mah bisa lakukan. Kalau ada orang yang mengasihi dia, yang bayar hutangnya, dia bisa mengasihi orang itu. Tapi dalam Tuhan saudara nggak bisa begitu. Bahkan firman-Nya katakan begini, bagaimana engkau harus mendoakan setiap musuh. Saudara, sebutkan nama orang-orang yang mengesalkan saudara, yang mengecewakan saudara. Sebutkan itu. Itu engkau sedang belajar untuk mengikis setiap benteng yang membentengi kita untuk kita bisa melakukan kasih. Perkataan kita itu penuh kuasa. Jadi waktu kita sebut namanya, coba contohnya siapa namanya saudara? Nama suami saudara kah? Nama orang tua saudara? Nama mertua saudara? Nama anak saudara? Pokoknya orang-orang yang udah yang yang bisa mengecewakan saudara deh. Yang bikin saudara putus asa, yang bikin saudara rasanya saudara kalau bisa mah saudara ya, itu orang-orang tersebut dimasukin ke blender saudara. Masuk ke poin yang nomor 3 saudara.
urutan langsung yang ketiga, maksudnya gini, langsung lembut tuh orang, dipek-pek saudara. Oh, nggak bisa begitu saudara. Kenapa kita harus hidup dalam kasih? Supaya saudara dan saya bisa mengasihi saudara dan sama kita. Karena bicara tentang kesempurnaan itu bicara tentang saudara dan saya melakukan kasih itu. Dan Matius 5 ayat yang ke-47 dikatakan, kalau engkau hanya bisa memberi salam kepada orang yang memberi salam kepadamu, itu orang yang gak kenal Allah pun, saudara, itu bisa lakukan tersebut. Saya percaya, jika saudara dan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara ada dalam komunitas ini, saudara perhatikan, saudara sedang menjadi pribadi yang mengenal Allah. Tahu Allah siapa. Allah itu adalah pribadi yang termaterai atas hidup kita waktu nafasnya diberikan atas hidup saudara dan saya. Mari saudara, kita mengasihi saudara atau sesama kita dimanapun kita berada, siapapun mereka, enggak terkecuali. Saya percaya setiap kita mau hidup dalam kasih itu sendiri.